Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatu Zahra, NIM 1904-1164, Prodi Perbankan Syariah, kelas A, semester 6. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Yaitu pertama ada abstrak. Di abstrak ini di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat wajar jika ada sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Adanya ekonomi Islam salah satunya sebagai bentuk kesejahteraan ekonomi yang menjamin serta penggunaannya ini dirancang untuk kepentingan orang banyak, salah satunya dengan melarang segala transaksi yang bentuknya itu riba. Nah, maka dari itu terciptalah lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia dan lainnya yang menggunakan prinsip syariah. Dengan berdirinya bank-bank syariah, peluang investasi yang kegunaannya sebagai suatu perlindungan dari musibah yang akan terjadi kepada keluarga, harta, dan aset, hingga bidang asuransi syariah terus meningkat. Dengan seiring meningkat dan majunya kegiatan ini, tidak akan lepas pula dari suatu sengketa, khususnya antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Nah, dalam penanganan sengketa ini di Indonesia itu dapat digarap melalui jalur ligitasi dan non-ligitasi. Nah, yang jalur ligitasi itu bisa melalui jalur pengadilan. Nah, non-ligitasi itu yaitu seperti arbitrase. Nah, namun di Indonesia sendiri untuk penyelesaian litigasi itu lebih banyak daripada non-litigasi. Nah, maka dari itu pada penelitian ini akan lebih mengarah pada perspektif Basarnas dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah karena alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada pendahuluan di sini seperti pengertian dari asuransi syariah itu apa, yaitu dalam Kitab Legislasi Hukum Dagang atau KUHD pasal 246 diuraikan bahwa asuransi itu suatu perjanjian dengan seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan laba yang didambakan yang barangkali akan dideritanya karena suatu insiden yang tak tertentu. Jadi nasabah ini adalah tertanggung dan yang perusahaan itu adalah penanggung, ibaratnya seperti itu. Nah, asuransi syariah ini berdasarkan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI ialah sebuah usaha silih membentengi dan tolong menolong di antara sebanyak orang yang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau baru yang memberikan pola pengembalian untuk menyambangi resiko tertentu melewati akad yang serasi dengan syariah. Nah, di Indonesia itu sendiri ekonomi Islam itu mulai sangat berkembang. Salah satunya yang semakin marak atau boomingnya yaitu asuransi syariah. Nah, ketika semakin marak sesuatu tersebut, pasti tidak akan lepas dari yang namanya sengketa atau perselisihan. Nah, perselisihan ini dalam kasusnya asuransi syariah itu yaitu yang bersengketa adalah nasabah asuransi dan perusahaan asuransi. Nah, dengan adanya persengketaan ini maka dilakukanlah cara penyelesaian sengketa itu dengan menggunakan arbitrase atau di jalur luar pengadilan gitu. Oke, kita masuk saja ke metode penelitian. Metode penelitian ini di artikel ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, normatif, dan yuridis melalui
library research untuk menggali informasi yang bersumber pada beberapa penelitian atau jurnal maupun buku-buku yang terkait. Setelah mendapat informasi-informasi dan data terkait, maka hasil tersebut dikumpulkan lalu diambil yang berkaitan sebagai bahan dari analisis. Nah, Oke, lanjut kita ke pembahasan saja. Yang pertama, faktor yang dapat menimbulkan sengketa asuransi syariah. Jadi setiap sengketa itu pasti ada faktornya. Nah, adapun faktor yang menimbulkan sengketa asuransi syariah itu yaitu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Usaha Perasuransian atau asuransi yang sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut. Jadi kita mengenal dulu apa itu asuransi. Nah, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk apa? Untuk memberikan pembayaran kepada yang diamankan atau pemegang polis karena kemalangan, kerugian, biaya yang ditimbulkan, kehilangan manfaat atau kewajiban yang sah kepada pihak luar yang mungkin ditanggung oleh yang dijamin atau pemegang polis karena adanya kejadian yang meragukan, atau pemberian angsuran karena matinya yang dijamin, atau angsuran yang mengingat adanya yang dilindungi dengan manfaat yang jumlahnya tidak seluruhnya dilunasi serta didasarkan pada akibat harta kekayaan pengurusnya. Nah, jadi asuransi syariah yaitu bisnis perlindungan yang dilakukan dengan standar syariah. Tinjauan mengenai asuransi syariah ini mengemuka ketika dunia Islam tertarik membedah dari dasarnya apa dan bagaimana membentuk ide masalah keuangan syariah. Asuransi atau ta'awun berarti tolong menolong, dapat diartikan pula dengan asuransi syariah. Jadi itu asal usulnya asuransi syariah di dunia Islam gitu. Ketika para ulama-ulama atau orang-orang yang berperan dalam pendidikan Islam, ya pokoknya yang memiliki wawasan luas gitu. Nah, kita ke sengketa asuransi syariah. Nah, kita mengenal dulu apa itu sengketa. Nah, pengertian sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah entitas yang melahirkan perbedaan pendapat atau pertengkaran. Di bagian usaha perasuransian, sengketa di sini terjadi antara penanggung dan tertanggung karena adanya ketimpangan, kesalahpahaman yang terjadi karena tidak diinginkan. Sengketa juga beraneka ragam permasalahannya hingga nantinya akan diselesaikan masalah tersebut. Dalam penyelesaian masalah ini juga terkadang membutuhkan waktu yang lama jika pihak penentang ini membawa ke jalur yang tidak tepat untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah, arbitrase ini dapat menjadi solusi. Penggunaan arbitrase dengan berbagai keistimewaannya untuk menyelesaikan selisih ekonomi syariah di bagian keperdataan itu merupakan pilihan yang efisien. Dengan demikian, sengketa tersebut bisa diputuskan atau setidaknya diklarifikasikan atau memperhalus persoalan melalui sistem alternatif penyelesaian sengketa yang tepat. Nah, kita masuk tadi yang faktor yang dapat menimbulkan asuransian syariah, yang menimbulkan sengketa asuransi syariah, yaitu yang pertama, tertanggung enggan baca polis. Kontrak asuransi tertanggung tidak mengetahui pasti isi perjanjiannya, gagal melihat apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin, dan apa yang dilarang, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, berapa banyak manfaat asuransi yang diperoleh. Selain itu, salah satu alasan berbeda yang sering diberikan oleh yang dilindungi ini adalah kebijakan perlindungan yang sangat panjang dan berkali-kali ditulis dengan huruf kecil. Jadi yang pertama ini, tertanggung ini tidak ingin membaca polis kontrak itu secara teliti. Jadi dia tidak akan tahu apa yang tertuang dalam situ, apa yang diperbolehkan atau tidak.
seperti itu. Terus ada kurang jelasnya dan kurang detail seorang petugas asuransi dalam memberikan penjelasan atau keterangan, dan juga minim rinci mengenai isi dari polis dan klausal-klausal yang diletakkan. Akibatnya tertanggung tidak memiliki informasi dan memadai. Jadi untuk orang sebagai petugas asuransi ini untuk mempromosikan harus pintar-pintar mengolah kata, harus pintar-pintar menjelaskan dengan detail tentang polis tersebut. Terus si tertanggung kerap menduga bahwa semua resiko yang terjadi dijamin dan semua kerugian dan ada kerugian yang ditanggung sendiri oleh tertanggung. Terus perbedaan pendapat dalam melaksanakan penilaian terhadap besar kecilnya kerugian. Andaikan perbedaan ini sampai tidak ada titik temunya, maka diberikan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia, ataupun jikalau terpaksa diselesaikan melalui pengadilan. Terus perbedaan kebijaksanaan dalam menyelesaikan alasan kemalangan, terutama dengan asumsi ada risiko etis atau cara berperilaku yang buruk. Untuk mengatasi masalah ini dalam beberapa kasus perlu melalui bantuan spesialis. Nah, dari penjelasan tadi disimpulkan bahwa sengketa asuransi syariah itu yaitu ketika oposisi pendapat, perbedaan pendapat maksudnya, antara penanggung dan tertanggung, dan yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan-ketimpangan dalam komunikasi informasi. Kemungkinan ini adalah berupa hal yang tak dimaukan sampai itu mengakibatkan terjadinya pertikaian. Selain itu, perselisihan ini juga dapat terjadi secara one prestasi yang mengandung arti kecerobohan, ingkar janji, dan tidak terpenuhinya komitmen dalam perjanjian. Apalagi perdebatan asuransi syariah ini bisa disebabkan karena kesalahan khusus, misalnya yang dijamin tidak membaca akad atau butir-butir dalam surat perjanjian, petugas kurang tegas dalam mengedarkan klarifikasi butir-butir akad dan ketentuan dimasukkan ke dalam item pemahaman adanya moral hazard dan lain-lainnya. Nah, lalu bagaimana wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap sengketa asuransi syariah? Dalam Islam, arbitrase bisa disamakan dengan ungkapan tahkim. Tahkim itu ialah dalam bahasa Arab yang merupakan masdar hakama. Lalu secara etimologi, kata tersebut memiliki arti menjadikan seseorang sebagai penghalang suatu sengketa. Secara terminologi, tahkim dapat diuraikan dengan bergantung pada dua orang yang berselisih kepada siapa mereka percaya pada pilihan mereka yang untuk menentukan debat mereka atau pertemuan mereka ini. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, Pasal 1 Angka 1 yang dimaksudkan dengan penegasan adalah suatu cara penyelesaian suatu persoalan bersama di luar pengadilan umum berdasarkan pengertian diskresi yang dibuat dalam bentuk hard copy dengan pertemuan yang bersengketa. Nah, tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional ini sendiri adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha islah atau perdamaian. Dengan lahirnya Basarnas ini, menurut Profesor Maryam Darus Badrul Zaman, beliau mengatakan bahwa hadirnya Basarnas ini sangat tepat karena dengan melalui badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya memakai hukum Islam bisa diselesaikan menggunakan hukum Islam. Nah, adanya Badan Arbitrase Syariah sebagai suatu lembaga permanen yang mana fungsinya ini untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabah ataupun pengguna jasa mereka, wabil khusus antar umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat
Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh nyata, lalu melakukan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang muncul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lainnya. Basarnas sebagai salah satu lembaga yang disetujui dan dapat menentukan perselisihan moneter secara syariah di luar litigasi. Klarifikasi pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan aspek keuangan syariah adalah kegiatan atau usaha yang dilengkapi dengan standar syariah antara lain seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, perlindungan syariah, reasuransi syariah, harta bersama syariah, surat berharga syariah, dan proteksi syariah jangka menengah, proteksi syariah, penunjang syariah, toko barang bekas syariah, aset anuitas yayasan moneter syariah, dan organisasi syariah. Basarnas adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1992 yang awalnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI, yang akhirnya pada tahun 2003 melalui keputusan MUI nomor Arbitrase Syariah Indonesia. Kedudukan Basarnas sendiri di Indonesia juga dipersepsikan dengan bukti hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan badan hukum. Basarnas juga disetujui untuk menyelesaikan argumen tentang perlindungan syariah. Jadi wewenangnya itu dia bisa disetujui untuk menyelesaikan argumen tentang perlindungan syariah, artinya resmi gitu. Dia berwewenang. Kita lanjut saja. Nah, bagaimana sih implementasi penyelesaian sengketa asuransi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional? Nah, diketahui setiap kali ada tindakan keuangan tidak bisa dipisahkan berdasarkan apa yang disebut kesepakatan antar pihak, baik antar LKS dengan antek atau nasabah. Dari namanya kesepakatan inilah nantinya sebuah persengketaan tersebut muncul. Begitulah dengan hal ini asuransi. Asuransi ialah perjanjian tanggung-menanggung yang mana si penanggung ini bersedia untuk mempersembahkan ganti rugi. Maksudnya memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika kedapatan adanya kerugian terhadap objek pertanggungan tersebut yang pastinya sesuai dengan syarat dengan ketentuan polis dan sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang dipikul. Penanggung berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari tertanggung yang disebut dengan premi. Perjanjian antara tertanggung dan penanggung ini dicurahkan dalam suatu akta tertulis yang disebut dengan polis. Polis asuransi ini haruslah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Pasal 1320 menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika akan terjadinya atau timbulnya sengketa ini di antara para pihak, penyelesaian sengketanya bisa dijalankan melalui jalur pengadilan litigasi dan di luar pengadilan atau non-litigasi. Banyak digemari pilihan dalam menyelesaikan perdebatan yang banyak digemari oleh para penghibur moneter yang memiliki pertanyaan
umum adalah arbitrase karena sifatnya yang menerapkan kerahasiaan dan tujuannya di dalam tidak diatur oleh peraturan. Pengimplementasian badan arbitrase tersebut dalam menyelesaikan persengketaan asuransi syariah, di mana sengketa terjadi karena yang sudah dijelaskan pada pembahasan pertama ini didukung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang mana putusannya ini sifatnya konklusif, final dan mengikat. Demikian pula beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan Demikian pula beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di bidang perlindungan syariah memutuskan tujuan perdebatan melalui Basarnas. Maksudnya memutuskan persengketaan ini melalui Basarnas sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomor 51 DSN MUI 3 Romawi 2006 tentang mudharabah mustarakah pada asuransi syariah dalam susunan ke-6 huruf A menyatakan, jika salah satu majelis tidak memenuhi kewajibannya atau sebaliknya jika terjadi perselisihan di antara majelis, penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepahaman melalui perenungan. Redaksi yang maknanya juga sama tercantum di dalam Fatwa DSN MUI nomor 53 DSN MUI 3 Romawi 2006 perihal akad terbaru tentang asuransi dan reasuransi syariah yang dalam pengaturan ke-7 huruf A mengatur bahwa jika salah satu perkumpulan tidak memenuhi komitmennya atau sebaliknya jika ada perdebatan antara majelis, penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepahaman melalui musyawarah. Nah, mengingat visi dan misi Yayasan Basarnas ini, yaitu tugasnya sebagai arbitrase Islam jelas didasarkan pada syariah dan kualitas yang ketat dalam menyelesaikan perdebatan asuransi syariah dan berbagai pertanyaan yang juga didasarkan pada Islam. Pelaksanaan Basarnas untuk menentukan perdebatan atau sengketa asuransi syariah ini sering terjadi beberapa waktu lalu, harus tetap fokus pada standar kerukunan dan mencerminkan rasa keadilan dalam pertemuan pihak yang bersengketa. Untuk situasi ini, kemajuan prosedur di Basarnas berjalan untuk batas setengah tahun dan harus diselesaikan sepenuhnya melalui arbiter atau hakim yang memberikan pilihan yang konklusif dan membatasi dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam penyelesaian sengketa, lembaga arbitrase harus melakukan pendaftaran eksekusi dan permohonan pembatalan putusan kepada peradilan, karena itu adalah kekuasaan peradilan. Jadi apa yang Basarnas lakukan hanyalah untuk hal-hal yang memungkinkan kesempatan perkumpulan menyimpang dari sebagian besar pengaturan yang diakui secara hukum. Hal ini sebenarnya dimaksudkan agar dalam siklus penilaian ini majelis diberi kesempatan untuk memutuskan kesempatan dan interaksi untuk menganalisis debat, namun mereka tidak harus berjuang dengan peraturan dan pedoman yang sesuai, seperti halnya penilaian hukum pada umumnya dan penyelesaian melalui mediasi. Masing-masing pihak juga memiliki kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya untuk menjaga kecenderungan mereka selamanya. Dalam pendahuluan primer, termohon dapat mencatat sanggahan atau pengakuan. Sanggahan itu harus diajukan secara ganda dalam reaksi utama atau pada saat penilaian datang. Kemudian pada saat itu pemohon akan ditawari kesempatan untuk menjawab
Kasus masing-masing pihak akan diperiksa dan dipilih bersama dalam suatu pilihan. Pertemuan-pertemuan itu mungkin memperkenalkan bukti serta saksi atau spesialis ke meja pengadilan agar pernyataan mereka didengar. Dengan asumsi wasit tunggal atau otoritas pertemuan telah menganggap bahwa penilaian telah selesai. Penilaian akan ditutup dan hari pendahuluan akan ditetapkan untuk membaca putusan agar mencapai keberhasilan dan dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu pertama, setiap sengketa yang menggunakan arbitrase yang didaftarkan oleh majelis harus dalam kondisi yang adil. Persengketaan yang melewati batas-batas yang masuk akal akan menyulitkan seorang hakim. Hakim di sini dimaksudkan adalah arbiter ya. Jadi hakim itu maksudnya arbiter untuk menggunakan teknik arbitrase. Yang kedua, komitmen semua pihak untuk bersengketa dengan niat yang jujur sehingga pertemuan penyelesaian dapat mencapai tujuan penyelesaian yang efektif. Lalu siap untuk melanjutkan hubungan. Penyelesaian sengketa harus berefek samping pada hubungan. Karena itu sifat dari progres penyelesaian ini haruslah didasarkan dengan semangat win-win solution. Lalu yang keempat, terdapat penawaran yang balance hingga progres penyelesaian sengketa ini dengan menggunakan lembaga alternatif harus dapat posisi tawar-menawar yang balance. Karena dengan seperti itu penyelesaian ini akan selesai secara tepat. Yang segala prosesnya bersifat tidak umum dan hasilnya dirahasiakan. Itulah arbitrase. Arbitrase yang dimana sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisa menyerahkan keputusan ini dimana sifat itu final dan mengikat. Simpelnya dengan ketetapan dari arbitrase tersebut, maka pihak yang bersalah tidak akan lagi membawa persoalan tersebut ke pengadilan, baik karena adanya ajakan eksekusi ataupun upaya pembatalan hibah mediasi. Meskipun hal itu dapat terjadi dan sudah pasti diperbolehkan oleh peraturan. Di penghujung hari, salah satu pihak dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan terhadap suatu kehormatan arbitrase yang diabaikan oleh pihak lain dan dapat mengajukan permohonan pembubaran kehormatan arbitrase yang dianggap mengandung pelarian dalam pelaksanaannya. Nah, jadi intinya kesimpulannya ini adalah dari penjelasan di atas cenderung dapat disimpulkan bahwa pertama, unsur-unsur yang menyebabkan sengketa dalam perlindungan atau asuransi. Perlindungan maksud itu adalah asuransi ya. Asuransi syariah adalah ketika ada perbedaan penilaian antara penanggung dan yang dijaga atau tertanggung, dan yang disebabkan oleh perbedaan dalam korespondensi data peluang sebagai hal yang tidak memikat sehingga timbul perselisihan. Selain itu, perselisihan asuransi syariah juga dapat ditimbulkan secara wan prestasi yang mengandung makna kecerobohan, pelanggaran polis, dan tidak terpenuhnya komitmen dalam kesepahaman. Selain itu, perselisihan asuransi syariah dapat disebabkan karena kesalahan khusus. Misalnya yang dijaga itu atau yang tertanggung itu tidak membaca kontrak atau barang-barang dalam suatu perjanjian. Lalu petugas itu kurang tegas dan memberikan penjelasan tentang apa-apa dalam kontrak dan syarat-syaratnya. Lalu terkait dengan item dalam pemahaman adanya bahaya moral atau cara perilaku yang mengerikan dan lain-lainnya. Lalu dalam penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Kekuatan lembaga dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah dan kedudukan Basarnas sendiri di Indonesia juga diakui dengan bukti adanya peraturan nomor 30 tahun 1999. Cara ini selain tentang arbitrase dan badan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan cara ini, selain eksekutif, hukum lembaga peradilan Basarnas juga disetujui untuk menyelesaikan argumen tentang asuransi syariah, terlepas dan apakah suatu perjanjian mengandung syarat
penegasan sebagai teknik penyelesaian masalah moneter syariah. Hasilnya adalah persengketaan yang muncul dari kesepahaman atau kesepakatan harus diselesaikan melalui Basarnas. Oleh karena itu, pihak bersengketa pada umumnya tidak diperkenankan untuk menyelesaikan perdebatan atau persengketaan ini melalui badan hukum negara, khususnya peradilan agama. Jadi kelebihannya memilih badan arbitrase syariah nasional ini, yang pertama penyelesaiannya itu lebih cepat, lalu ini tuh bersifat rahasia dan tidak akan bocor seperti itu. Jadi kalau ingin menyelesaikan permasalahan dengan cepat, tidak bertele-tele lama-lama, lakukanlah arbitrase syariah. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.